Assalamualaikum saudaraku semua. Bersama Al-Fakir Zen Zainul di Zona Muhasabah dalam Senandung Kultum episode Cara Jitu Bahagia. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih, barakallah. Bagi yang belum, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar bisa mengikuti episode-episode selanjutnya secara otomatis. Saudara-saudaraku Zona Muhasabah, kenal atau pernah dengar sebuah lagu dari Arwana berjudul Asal Kau Bahagia? Saya coba nyanyikan refnya berikut ini. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu, tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya, asalkan kau bahagia. Saudara-saudaraku Zona Muhasabah, jika sumber bahagia karena cantik, tentunya artis Marilyn Monroe, artis cantik top model Amerika, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis akhirnya meninggal dunia. Jika sumber bahagia karena kesehatan, maka Thierry Costa, dokter kesehatan terkenal dari Prancis, tidak akan terjadi tragedi bunuh diri pada dirinya. Jika sumber bahagia karena popularitas, terkenal, termasyhur, tentu Michael Jackson dan Whitney Houston sama-sama populer, top markotop sejagat raya, tidak akan mati dengan meninggalkan pertanyaan yang besar. Why? Kalau sumber kebahagiaan itu kekayaan, ada dua pertanyaan. Yang pertama, di dunia akan sedikit orang miskin. Kenapa demikian? Kalau sumber bahagia karena kaya, maka tentu orang miskin pasti tidak bahagia. Akibatnya, sudah semiskin, tidak bahagia pula. Berarti banyak orang miskin tidak bertahan hidup. Tiap hari orang miskin susah, sedih, duka, merana, kecewa, gelisah, galau, dan lain-lain dan sebagainya dan seterusnya. Tapi apa faktanya? Apa buktinya? Apa nyatanya? Masih banyak orang-orang miskin di mana-mana. Jika sumber bahagia itu kekayaan, maka Adolf Merker, orang terkaya, orang tertajir, berkantong tebal 7 turunan yang berasal dari Jerman, tak akan menabrakkan badannya ke kereta api dan akhirnya meninggal dunia. Saudara-saudaraku Zona Muhasabah, populer, jabatan, cantik, dan kaya raya bukan sumber bahagia. Sumber bahagia adalah sinerginya, menyatunya, integralitasnya, harmonisnya antara raga, otak, dan hati. Senada seiramanya lahiriah, fikriyah, batiniah dalam merespons sebuah kesyukuran diri. Intinya, sumber bahagia itu adalah bersyukur. Ya, bersyukur atas nikmat yang begitu banyak yang telah diberikan oleh Allah, yang kadang-kadang kita lalai, lupa, alpa. Tarikan dan hembusan nafas, detak jantung, mata melihat, telinga mendengar, jalan lari, menyetir mobil, semua bisa kita lakukan tanpa hambatan, rintangan, dan tantangan. Itu adalah sebuah kenikmatan. Jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Hanya gara-gara mobil tersenggol, ngumpatnya naudzubillah, lupa bersyukur.
Ketika macet di jalan, stres, tegang, mangkal, jengkel. Bukan kepalang, lupa bersyukur. Hanya dedaunan sampah yang berserakan sedikit bisa ngomel ngajak perang para tetangga kanan, kiri, belakang, depan. Lupa bersyukur bahwa nikmat yang begitu banyak ternyata sudah banyak. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Saudara-saudaraku, zona muhasabah, kuncinya adalah bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukur akan menjadikan hidup kita bahagia. Bahagia adalah respon bersama raga dan jiwa atas syukur nikmat. Jadi kalau digambarkan, bersyukur terlebih dahulu, kemudian bersyukur mengakibatkan kita bahagia, dan setelah bahagia membuat pancaran aura. Jadi saudara-saudara, kalau orang cembetut, sedih, raut mukanya kecut, kesimpulannya pasti tidak bahagia. Aplikasi terapan sebuah kebahagiaan itu adalah memberi. Memberi senyuman terlebih dahulu kepada orang, memberi sapa dahulu kepada teman, memberi simpati dan empati kepada orang-orang. Dan termasuk orang bahagia itu tidak baperan karena mudah memberi maaf. Sekali lagi, memberi maaf atas ketersinggungannya. Intinya memberi, memberi, memberi. Itulah bahagia. Bahagia itu tidak medit, pelit, kopet, kikir. Rumus orang pelit, punya duit 1 juta, buat sedekah 100.000, maka uangnya tinggal 900.000. Itu rumus orang pelit. Tapi kalau rumus orang bahagia, punya duit 1 juta, buat sedekah 100.000, maka uang miliknya adalah 100.000, bukan 900.000. Karena 100.000 bisa membahagiakan orang, sekaligus bisa ada nilai pahala yang tercatat padanya. Sementara 900.000 akan habis begitu saja untuk belanja macam-macam yang mungkin tidak bernilai pahala. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 watak yang apabila keduanya terdapat dalam diri seseorang, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang sabar dan syukur. Yakni seseorang yang jika melihat orang lain lebih pintar atas dirinya dalam masalah agama, sekali lagi masalah agama, ia mengikutinya. Dan jika melihat orang lain lebih sulit daripadanya, jauh sekali di bawahnya, dia memuji atas Allah, atas karunia yang telah diberikan kepadanya. Orang seperti inilah yang dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersabar dan bersyukur. Ciptakanlah bahagia, hadirkanlah bahagia melalui kesyukuran. Bahagia bisa diciptakan oleh diri kita sendiri. Sekian zona muhasabah kali ini. Mudah-mudahan mampu menggugah sekaligus mengubah ke jalan berkah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.